Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom House of Joy, dimanapun kita berada saat ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari bersama-sama kita bersuka cita, sebab Tuhan kita baik. Yang setuju katakan amin. Katakan amin. Boleh bersama-sama kita angkat pujian ini dengan bersuka cita. Hatiku percaya kepadamu Tuhan. Bertepuk tangan bersama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya hanya kepada Tuhan yang dahsyat. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau, kami berikan tepuk tangan dimanapun kami berada saat ini. Engkau dahsyat. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa hati kami bersyukur, karena kami ada sampai hari ini karena Tuhan. Karena kami ada sampai hari ini karena penyertaan-Mu yang gak pernah habis dalam hidup kami. Come on, house of joy, bawa hatimu. Sama-sama angkat pujian ini, katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari sekali lagi katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sama-sama katakan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kami bawa syukur kami ya Tuhan. Oh, thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Kami puji namamu, Tuhan. Oh, kami buka hati meninggikan Engkau. Angkat suaramu, angkat pujian dari hati yang mengasihi Dia. Oh, kira lama ya lama Lord, we worship you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I will trust in you. Kami angkat tangan kami katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Oh, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Dengan iman, sama-sama katakan pujian ini, katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus,
percaya rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Kami percaya hanya kepadamu sumber kekuatan kami. Hari-hari ini kami memandang Engkau sebagai Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kami. Tuhan, berbicara lewat kebenaran firman-Mu untuk setiap kami. Semakin hari kami semakin kuat di dalam Engkau. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu semua, senang dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di ibadah online pada minggu ini, ibadah House of Joy. Dan saya percaya semua dari kita dalam keadaan yang sangat baik dan dalam keadaan yang sehat. Dan kalau Bapak Ibu ada dalam pergumulan, saya berdoa, percayalah Tuhan selalu menolong, tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan, dan Tuhan selalu menyertai kita semua. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang emosi dan pikiran di tengah kesukaran. Dan ketika saya mempelajari ini dan menyiapkan bahan ini, saya sangat diberkati. Dan saya berdoa biarlah apa yang disampaikan pada hari ini juga dapat memberkati Bapak Ibu semua. Nah Bapak Ibu, menurut sebuah tulisan, kutipan, dan bacaan saudara, tingkat depresi pada hari-hari ini meningkat 50% di tengah pandemi yang masih berlangsung pada hari ini. Nah Bapak Ibu, depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan hati yang terus-menerus sedih, tertekan, kehilangan minat untuk beraktivitas. Bahkan orang yang mengalami gangguan depresi mempengaruhi perasaan, pemikiran, hingga perilaku sehingga menimbulkan masalah emosional dan juga masalah fisik. Di tengah pandemi hari ini saudara, tingkat stres masyarakat secara global, secara umum meningkat. Saya memberitahukan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi biarlah kita semua dapat mewaspadai. Agar apa? Kita dapat belajar bersama-sama mengendalikan emosi kita dan kita dapat tetap bertahan, bahkan saya berdoa supaya kita menjadi pribadi yang menang. Tentunya juga ini menjadi review buat kita, bagaimana kabar kita hari ini. Bagaimana kabar emosi kita hari ini di tengah pandemi, di tengah situasi yang terjadi saat ini. Beberapa minggu yang lalu, dalam satu hari saya menerima kabar duka cita, saudara. Sejak dari bangun pagi, terus kemudian menjelang siang, bahkan menjelang malam, kabar duka cita dari beberapa teman yang orang tuanya, mamanya meninggal, bahkan satu pendeta, rekan hamba Tuhan juga meninggal. Dan malam harinya kabar duka cita dari salah satu anggota jemaat kita, pengerja dari GB House of Joy, meninggal saudara. Saudara, itu menguras emosi, walaupun tidak kenal secara dekat, tetapi itu membuat emosi saya pribadi tidak nyaman. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan Engkau di mana? Kita sudah berdoa, di manakah Engkau? Saudara, akhirnya saya bergumul masuk di dalam doa, dan dalam pertanyaan sama Tuhan, bergumul di dalam Tuhan, dan puji Tuhan saya mendapatkan jawaban, dan saya dapat mengendalikan, mengekang emosi saya, dan akhirnya dapat terus kuat sampai hari ini. Nah saudara, Bapak Ibu semua, kemudian saya juga bercakap dengan salah seorang jemaat Tuhan, dan kemudian pada saat bercakap-cakap bertanya apakah sekarang masih WFH, tapi dia menyampaikan bahwa
sudah tidak WFH tapi harus masuk kantor, dan kemudian ada tekanan dari atasan untuk mencapai target tertentu, bahkan sampai atasannya marah-marah setiap hari, Pak, kita dimarahi untuk mencapai target, dikejar-kejar, padahal situasinya lagi sepi. Saudara, secara pekerjaan saya dapat mengerti bagaimana atasan menekan bawahan, tetapi secara pribadi saya juga mendapat mengerti bagaimana seorang pribadi tersebut harus berusaha untuk mencapai target, tetapi juga harus punya kewajiban juga untuk mencukupi kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarganya. Nah, saudara, mungkin tekanan demi tekanan pada hari-hari ini terjadi di sekitar kita, terjadi di dalam kita, di pribadi kita. Belum lagi berita-berita tentang kematian, meninggal, sanak saudara, teman saudara yang setiap hari mungkin pop up di Instagram, di WhatsApp grup kita. Saudara, itu menjadi sebuah tekanan di dalam emosi kita hari-hari ini. Nah, saudara, Bapak Ibu semua, sekali lagi menjadi pertanyaan, apakah di hari ini, saudara, kita terus-menerus berhadapan dengan pikiran negatif dalam suatu area. Kita menjadi depresi, kita menjadi tidak punya harapan. Seakan-akan kita nggak punya pegangan lagi di hari ini. Atau juga menjadi pertanyaan buat kita semua, apakah kita percaya bahwa emosi itu mengendalikan kita? Atau saudara menjadi pribadi yang mengendalikan emosi, sehingga apa? Kita menjadi pemenang. Nah, saudara, di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai yang ke-15, dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang percaya mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu, ayat ke-12 dibuka dengan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kata berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kata ini, saudara, mengandung arti bertahan, mengandung arti tahan uji. Pencobaan di sini menunjuk kepada kesukaran atau kesusahan. Tuhan menginginkan kita semua, saudara, Bapak Ibu semua, untuk bertahan dalam kesukaran karena kita akan menerima mahkota kehidupan. Jadi artinya di tengah situasi yang saat ini kita sedang hadapi, saudara, pesan firman Tuhan untuk kita semua yaitu bertahan, tahan uji, tetap bertekun sampai masa sekarang, sampai situasi hari ini berubah. Kita tidak tahu kapan hari ini situasi seperti sekarang ini berubah, Bapak Ibu. Tetapi yang harus kita maknai bahwa apa yang kita alami, kita tidak mengalami sendirian. Semua orang hampir secara global di muka bumi ini mengalami situasi yang sama, yang seperti Bapak Ibu alami. Tetapi lebih daripada itu, Bapak Ibu tidak sendirian. Bapak Ibu berjalan bersama dengan penyertaan Tuhan yang selalu menuntun kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, sampai saat ini. Yang percaya katakan amin. Nah, di ayat yang ke-13 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Bapak Ibu, kita harus menangkap, mengerti bahwa hakikat Allah kita adalah Allah yang kasih dan Allah yang baik. Jika kita berkata bahwa pencobaan itu datang dari Allah, kita perlu merenungkan ulang, saudara, tentang hakikat Allah yang baik dan Allah yang penuh kasih. Karena pencobaan tidak pernah datang dari Allah, tetapi pencobaan itu datang dari diri kita sendiri yang dinamakan melalui keinginan diri kita sendiri. Seperti yang dikatakan di dalam ayat ke-14. Dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret, ia dipikat olehnya. Jadi Bapak Ibu, setiap dari kita punya keinginan, setiap dari kita punya emosi, saudara.
Nah, saudara, emosi itulah yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, saudara. Emosi ada yang jahat dan emosi ada yang baik. Tetapi jika keduanya, saudara, yang dinamakan dengan kata emosi, ditempatkan pada tempat yang salah, saudara, maka akan menjadi dosa, akan menjadi maut, saudara. Contoh, jika kita punya emosi mengasihi dan mencintai, kalau kita taruh emosi ini pada tempat yang salah, kita mencintai, mengasihi pasangan lain, bukan pasangan yang sudah sah adalah pasangan kita, tetapi kita mencintai pasangan yang lain, maka itu yang dinamakan menjadi jahat, menjadi dosa, dan ujung-ujungnya adalah maut. Jika kita mengasihi, mencintai sesama jenis, maka yang terjadi apa? Itulah yang dinamakan dosa dan ujungnya adalah maut, saudara. Saudara, Tuhan memberikan emosi dalam setiap kita, itu adalah baik adanya. Karena tanpa sebuah emosi, saudara, kehidupan kita seperti tidak punya bumbu, saudara. Tanpa sebuah emosi, kehidupan kita akan flat. Maka kita tidak ada bedanya dengan robot yang diciptakan oleh manusia tanpa sebuah emosi. Saudara, emosi yang ada di dalam diri kita, Tuhan tunjukkan dan Tuhan adakan di dalam kehendak bebasnya manusia, saudara, untuk mengatur dan menempatkannya secara baik dan benar. Karena apa? Emosi merupakan sebuah signal untuk kita kembali kepada kebenaran. Yang menjadi masalah adalah apa, saudara? Saat kita tidak dapat mengendalikan emosi kita dan kita mengikuti emosi tersebut, dipikat olehnya sehingga mendatangkan maut dalam kehidupan kita. Catat baik-baik, emosi merupakan sinyal dalam kehidupan kita untuk kita kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, emosi yang kita rasakan, yang ada di dalam setiap kehidupan kita, itu berasal dari mana? Itu berasal dari pemikiran kita, dari setiap pikiran kita. Saya ambil contoh ketika kita menonton sebuah drama serial, saudara. Saudara, tentunya pada saat kita menonton drama, itu kita melihat dengan mata, secara audio, visual, kita mendengar dengan telinga, dan kita mengikuti cerita yang ada di dalam drama tersebut yang ditulis oleh penulis cerita, yang memang ditulis untuk memacu emosi penontonnya, saudara. Nah, saudara, Bapak Ibu semua, tanpa emosi perasaan dilibatkan dalam sebuah drama, maka drama itu akan menjadi totalitas flat, nggak ada rasanya. Nah, saudara, pada saat kita menonton drama tersebut, kita diajukan, kita dimotivasi dengan apa? Dengan emosi-emosi dari cerita tersebut. Ada emosi marah, sedih, kecewa mungkin, kegagalan mungkin, ketidakberhasilan, tidak memiliki pengharapan, emosi sukses, emosi ceria, sukacita. Nah, saudara, bahkan pada saat kita menonton drama tersebut, kita sering terbawa oleh emosi dari cerita itu. Kita bisa marah-marah dengan orang yang memerankan antagonis. Kita bisa mengeluarkan emosi dengan perkataan, aduh bodoh sekali, kenapa sih tindakannya seperti itu. Kita bisa ikut emosi sedih, terharu, bangga pada saat orang dikecewakan atau orang sukses dari perihal drama tersebut. Nah, saudara, pada saat kita melibatkan pemikiran kita menonton drama tersebut, kita terbawa emosi. Sehingga, saudara, dapat kita katakan bahwa emosi yang berasal, yang ada di dalam diri kita, itu berasal dari pemikiran kita. Nah, saudara, pada saat kita dapat mengendalikan pikiran kita, maka kita pun juga dapat mengendalikan emosi kita. Itulah yang dikatakan di ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Saudara, kita dicobai oleh keinginan emosi kita, oleh keinginan kita sendiri, kita diseret, kita dipikat, dan dikatakan kalau itu dibuahi akan melahirkan dosa, dan apabila dosa itu datang, maka apa, saudara? Akan terjadi maut, saudara. Nah, saudara, kita harus dapat mengatakan stop kepada emosi yang datang
Yang kita tahu kalau kita teruskan, kita terpikat oleh emosi ini, maka akan lahirnya dosa. Contoh kalau saudara mencintai, mengasihi kepada bukan pasangan saudara, saudara dari pemikiran saudara, kita sudah tahu akhirnya, endingnya saudara. Kita bukan orang bodoh yang tidak mengerti. Tetapi kita udah banyak baca berita, kita punya kasus-kasus tertentu, kita melihat, kita mendengar. Kalau orang yang mencintai pasangannya lain, saudara, akhirnya kita sudah tahu. Dosanya kita sudah tahu. Maut yang sifatnya akan melahirkan maut, kita sudah tahu. Saudara, semua emosi yang di dalam kehidupan kita lahir dari pikiran kita. Kalau kita ketakutan, kita khawatir, saudara, kita tertekan, saudara, dan kalau kita terpikat olehnya, maka kita juga sudah mengerti akan terjadi apa di kemudian hari. Nah, saudara, jadi tidak ada yang salah dengan emosi, karena Tuhan taruh di dalam setiap kita pribadi lepas pribadi untuk menjadi bumbu kehidupan, untuk kita merasakan emosi, baik itu negatif, baik itu positif, saudara, menjadi sinyal untuk kita kembali ke dalam kebenaran. Nah, maka dari itu, saudara, saat kita sudah diberikan sinyal, saudara, kita harus menyadari bahwa ini sudah sesuatu yang salah. Pada saat kita merasakan kekhawatiran, itu sebuah sinyal, oh ini salah. Saya tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Karena kalau kebenaran mengatakan kita tidak usah khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga di padang Tuhan pelihara. Kamu itu lebih berharga daripada ciptaan yang lain. Maka ketika kita diberi sinyal kekhawatiran bahwa kita tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup, kita diberikan kekhawatiran, kita ketakutan, saudara, itu sebuah sinyal untuk kita mengarahkan pandangan kita kembali. Yang tadinya kita mengarahkan pandangan kita kepada emosi kita yang akan melahirkan dosa, kita diarahkan kembali kepada kebenaran. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Saudara, nggak ada yang salah dengan emosi, tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus katakan stop. Jangan dibuahi, jangan diteruskan, fokuskan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, bagaimana kita mengendalikan emosi tersebut? Tentunya emosi-emosi yang negatif, saudara, seperti kekhawatiran, ketakutan, tidak ada harapan. Saudara, emosi yang demikian harus kita kendalikan. Bagaimana caranya? Minggu ini, saudara, penekanannya adalah mengendalikan apa yang kita pikirkan. Karena emosi itu berasal dari pikiran kita, artinya, saudara, mari mengendalikan emosi kita. Bapak Ibu, kita harus mengendalikan apa yang kita pikirkan. Di dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18 dikatakan, sebab itu kamu tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara, di sini ada manusia lahiriah dan manusia batiniah. Paulus menekankan tentang manusia lahiriah yang sekian hari semakin merosot. Namun manusia batiniah yang diperbaharui dari hari ke hari, saudara. Saudara, tentunya ketika kita mengalami hidup di dunia ini, kita nggak lepas dari penderitaan, kita nggak lepas dari kesusahan. Ada saja peristiwa-peristiwa kehidupan yang membawa kita kepada emosi-emosi yang negatif. Nah, saudara, kalau kita berkata bahwa kamu nggak mengerti tentang apa yang aku alami, apa yang saya alami, saudara, kalau kita membaca Paulus, catatannya, Paulus itu menderita lebih daripada yang kita alami, yang Bapak, Ibu, dan saya alami. Penderitaan yang Paulus alami itu lebih berat, saudara, daripada saat ini yang kita alami.
Nah saudara, jadi pada saat Paulus menulis ini, Paulus sudah merasakan penderitaan yang lebih besar, lebih berat daripada yang kita alami. Makanya dia dapat katakan bahwa manusia lahiriah semakin merosot, tetapi manusia batiniah itu diperbaharui dari hari ke hari. Wow, luar biasa saudara. Banyak dari kita, saudara, itu manusia lahiriah semakin merosot. Bahkan manusia batiniahnya pun juga semakin merosot. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang manusia lahiriah, saudara, manusia lahiriah ini bisa berbicara tentang apa? Tentang panca indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita dengar, itulah yang membuat kita menyadari tekanan, menyadari kesusahan, menyadari penderitaan, saudara. Dan akhirnya melahirkan emosi dari dalam diri kita, saudara. Tetapi saudara harus ingat bahwa kita ini bukan hanya manusia lahiriah, tetapi kita juga manusia rohani. Di dalam diri kita ada manusia rohani yang dikatakan bahwa sudah diciptakan menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi apa yang kita rasa, yang lahiriah itu sifatnya hanya sementara saja, tidak kekal. Justru yang kekal itu adalah manusia rohani kita, yang ada di dalam kita. Emosi yang kita rasakan, kekhawatiran, ketakutan, tidak ada harapan, itu adalah emosi yang sementara, yang kita dapatkan stop. Dan ketika kita katakan stop, maka emosi itu akan stop, saudara. Dan selalu akan ada jawaban yang positif ketika kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika kita mengikuti emosi negatif manusia lahiriah kita, nah saudara, ketika kita terpikat oleh emosi negatif itu, apa yang terjadi? Iblis mulai ambil peranan, dia mulai memasuki dalam segala aspek pribadi kita, sehingga apa? Dan kalau kita terpikat lebih dalam akan melahirkan dosa. Dan pada saat dosa itu matang, akan ada maut di ujung sana. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Nah jadi saudara, kalau kita berpikiran secara daging, maka akan menghasilkan maut. Tetapi ketika kita berpikir secara rohani, maka yang akan timbul apa? Akan ada hidup dan damai sejahtera, saudara. Maka dari itu, saudara, untuk kita mengekang, mengendalikan emosi kita, kita perlu gunakan perspektif Allah dalam segala kehidupan. Ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan ini berbicara apa, saudara? Berbicara tentang kerangka kekekalan. Pikirkan segala sesuatu yang bersifat rohani, kerangka kekekalan, saudara. Saudara, kita tidak bisa menghardik pikiran negatif, kita tidak bisa menghardik kekhawatiran, kita tidak bisa menghardik yang namanya ketakutan, saudara. Tetapi yang kita perlu adalah kita perlu menggantikannya dengan firman Tuhan. Kita perlu menggantikannya dengan hukum rohani. Kita perlu gantikan dengan sesuatu yang bersifat kekekalan, yaitu apa, saudara? Kebenaran firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah Bapak Ibu, dalam satu kutipan, saya baca sebuah penggalan paragraf seorang yang depresi. Dia katakan demikian, bagiku depresi adalah sebuah awan hitam yang menggantung di atas kepalaku. Sebuah rasa dingin yang masuk ke dalam hatiku. Sebuah tudung yang menutupi penglihatanku. Depresi adalah hari-hari yang bergerak dengan lambat, malam-malam yang penuh dengan air mata, dan pikiran yang tak terbendung. Depresi adalah amukan terhadap keluargaku. Namun di saat yang sama juga berpura-pura berlaku seakan-akan aku baik-baik saja di sekolah, di gereja, dan di luar rumah. Depresi adalah menangis terseduh-seduh di satu waktu dan tidak merasa apa-apa di waktu yang lain. Depresi adalah merasa diriku telah menjadi lebih baik di suatu hari dan merasa diriku hancur pada keesokan hari.
Saudara, kalau kita mendengar cerita atau sepenggalan yang kita baca tentang seorang yang mengalami depresi. Saudara, pada saat kita mengalami depresi dan kita tenggelam di dalamnya, kita terpikat di dalamnya, maka akan menuju kepada yang namanya kehancuran. Tetapi pada saat kita mengalami depresi yang berat dan sangat berat, saudara, ada satu pribadi juga yang mengalami depresi, yang mengalami tekanan yang berat, yang mengalami beban yang berat. Di dalam Lukas 22 ayat 41, saudara, dia katakan demikian, dia menjauhkan diri, dia melempar selempar batu jaraknya, dia berlutut, dia berdoa. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Saudara, saya membacakan sepenggalan pribadi yang juga mengalami tekanan. Bahkan dikatakan dia ketakutan dan dikatakan peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Tetapi saudara, pada saat pribadi ini mengalami tekanan yang berat, saudara, dia katakan apa yang terjadi, dia katakan, saudara, ke dalam kehendak-Mu lah, jadilah kehendak-Mu, ke dalam tangan-Mu lah, kuserahkan nyawaku. Nah saudara, ada orang yang terpikat dan terbawa oleh emosinya sehingga menghasilkan dosa, dan ketika itu matang menghasilkan maut. Tetapi ada seorang pribadi yang juga punya tekanan, berbeban berat, saudara, tetapi dia menyerahkan tekanan bebannya itu kepada kehendak daripada Bapaknya, dan apa yang menjadi kehendak daripada Bapaknya itulah yang dia jalankan dalam setiap kehidupannya. Saudara, apa pilihan akan emosi kita yang kita alami? Itu ditentukan oleh kita pribadi. Apakah kita akan terus-terus memikirkan kekhawatiran, ketakutan, tidak ada harapan, ketidaksembuhan, rasanya ini yang sudah terjadi tidak bisa diubah? Apakah kita memilih untuk memikirkan itu terus-menerus, atau kita mau mengendalikannya dan kita menyerahkan segala pikiran-pikiran negatif, emosi negatif itu ke dalam kehendak Bapa di surga? Ditentukan oleh saudara pribadi lepas pribadi. Saudara, manusia lahiriah kita hanya sementara. Kita menerima manusia rohani, dan di dalam manusia rohani ada satu pribadi yang telah membayarnya lunas di atas kayu salib, yang mengikuti kehendak Bapaknya, dan dia telah menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya yang di surga. Dia mati dan dia bangkit untuk memberikan kekekalan dalam setiap kehidupan kita. Yesus mengalami apa yang saudara alami. Penderitaan, ketakutan, peluhnya yang menjadi tetesan darah, dia alami. Sama seperti saudara pun mungkin hari ini sedang mengalami yang demikian. Tetapi perhatikan baik-baik. Yesus menyerahkan semuanya ke dalam tangan daripada Bapaknya. Saudara, Bapak, Ibu semua, kekhawatiranmu, ketakutanmu, kesendirianmu, rasa mengasihani dirimu seakan-akan hanya engkau saja yang mengalami ini, nggak punya pengharapan, sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Dia sudah memberikan firman-Nya sebagai jawaban dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu, untuk kita mengendalikan emosi kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, kendalikanlah dengan pikirkan caranya Allah. Kendalikanlah dengan memiliki perspektifnya Allah. Carilah ayat-ayat firman Tuhan. Tuliskanlah ayat-ayat firman Tuhan. Renungkanlah ayat-ayat firman Tuhan di area yang engkau perlukan. Kalau engkau merasakan sakit,
carilah ayat-ayat tentang kesembuhan, renungkanlah ayat-ayat tentang kesembuhan, dan disitulah engkau mengembalikan perspektif Allah dalam kebenaran firman Tuhan di dalam hidupmu. Kalau engkau merasakan kehilangan, kesedihan, carilah ayat-ayat dan renungkanlah itu, kembalikanlah kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau merasa tidak punya pengharapan, saudara, carilah ayat, renungkan itu, kembalikanlah kepada kebenaran firman Tuhan. Disitulah engkau akan bertahan melewati pergumulan, kesusahan yang hari-hari ini kita sedang hadapi. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu, saya tutup dengan sebuah ayat yang dikatakan, jadi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu, kalau kita mau bertahan hari-hari ini di tengah kesusahan kita, di tengah pandemi yang saat ini terjadi di seluruh dunia, kendalikan emosi kita. Caranya bagaimana? Pikirkanlah dengan perspektifnya Allah. Kembalikan pemikiranmu dengan perspektifnya Allah. Maka pada saat engkau berjalan dalam perspektifnya Allah, engkau akan tetap kuat. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hamba-Mu untuk hamba-Mu sampaikan, telah hamba-Mu sampaikan pada hari ini. Aku berdoa Tuhan, biarlah ketika kami menjalani pergumulan, beban yang berat hari-hari ini Tuhan, kami dapat mengekang, mengendalikan emosi-emosi negatif yang datang secara tiba-tiba, untuk kami kembalikan di dalam perspektifnya Allah. Saat ini aku berdoa Bapa di dalam nama Yesus untuk semua jemaat Tuhan yang mengalami beban, mengalami pergumulan. Biarlah dapat mengendalikan emosinya. Dan Tuhan berikanlah pemikiran-pemikiran-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Saat ini aku berdoa Tuhan, diberkatilah semua jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan, aku berdoa biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan Bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat.
akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal, Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, "Eli, Eli, lama sabatani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya." Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini dapat memberkati Bapak Ibu semua, dan biarlah secara praktis kita dapat praktekkan dalam setiap kehidupan kita. Kalau ada emosi-emosi negatif, saudara, mari kembalikan ke dalam kebenaran firman Allah. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu, saya berdoa supaya kita semua dapat memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Jangan lupa untuk memberi persembahan, berikan yang terbaik karena Bapak Ibu sudah sangat diberkati oleh kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya setiap persembahan yang kita berikan di dalam rumah Tuhan akan dipakai untuk memperlebar kerajaannya dan juga memberkati banyak orang yang ada di sekitar kita. Kita akan berdoa untuk persembahan dan kita juga akan bersyafaat untuk gereja Tuhan, untuk bangsa kita Indonesia, agar kita semua dapat keluar bersama-sama dari situasi ini dan kita menjadi umat pemenang. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa, dan kita akan akhiri ibadah kita dan terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi hamba-Mu berdoa,
Biarlah semua persembahan yang kami berikan dapat memberkati gerejamu dan memberkati banyak orang. Tuhan, kami sudah diberkati, dan biarlah ketika kami menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap kehidupan kami dapat membalasnya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu, dan biarlah semuanya berguna, semuanya di dalam anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyafaat untuk jemaat, untuk para pengerja dari gereja Tuhan yang sedang ada dalam pergumulan. Mari Engkau berikan jalan keluar. Biarlah Tuhan menjawab setiap pergumulan, pertolongan yang tidak terlambat. Tuhan berserta dengan mereka di saat mereka sedih, susah. Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan hiburkan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, juga Engkau nyatakan kesembuhan demi kesembuhan dalam setiap jemaat atau pengerja yang sakit, yang berbeban berat. Mari Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa, berdoa untuk Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati Indonesia. Biarlah Indonesia juga dapat cepat keluar dari situasi pandemi ini Tuhan. Dan kami semua dapat merasakan, dikembalikan keadaannya seperti yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pemimpin Indonesia, presiden, wakil presiden. Tuhan memberkati mereka dan semua jajaran pemerintahan. Tuhan juga berkati dengan hikmat daripada-Mu saja. Terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Kami mau selesai dalam ibadah kami dan kami akan melanjutkan setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Dan biarlah sebelum kami melanjutkan aktivitas itu, kami terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu semua, dan terimalah berkat yang daripada Bapa di dalam Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita semua, disertai dengan penghiburan, penyertaan daripada Roh Kudus, sampai Dia datang kedua kalinya. Dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Immanuel, Dia beserta dengan kita. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.